warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membuat video mengenai pembahasan soal materi perbandingan. Oke, harapannya setelah kalian melihat video ini, kalian bisa mengerjakan soal-soal di buku panduan. Oke, silakan perhatikan beberapa soal sebagai berikut. Nomor 1. Di situ ada soal bentuk sederhana dari perbandingan 21/3 banding 35/6 adalah, kita jawab. Nah, kalau kita lihat di sini, bentuknya adalah pecahan campuran, ya tidak. 21/3 itu pecahan campuran, 35/6 juga pecahan campuran. Nah, agar kita tahu perbandingannya, maka langkah pertama yaitu dengan cara mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Nah, cara mengubah menjadi pecahan biasa seperti apa? Kalian perhatikan di sini. 21/3. Ketika pecahan campuran ini dijadikan pecahan biasa, caranya adalah dengan mengalihkan 3 kali 2, berarti berapa? 6 kan ya? 6 ditambah 1, berarti berapa? 7. Akan menjadi 7/3 karena penyebutnya kan 3. Berarti 21/3 itu sama saja nanti dengan 7/3. Kemudian 35/6 kita jadikan pecahan biasa, berarti menjadi 6 kali 3 berarti berapa? 18 ditambah 5, 23. Berarti 23/6 sehingga akan menghasilkan 7/3 banding 23/6. Nah, langkah selanjutnya agar bentuknya tidak pecahan seperti itu, berarti kedua ruas kita kalikan. Kalikan dengan siapa? Ya, kita samakan sama kedua ruas kita kalikan dengan 6. 6 kali 7/3 dibanding 23/6 kali 6. Kita kalikan 6 kalau dikalikan 7/3 berarti berapa? 6 bagi 3 2 kan ya. 2 kali 7 adalah 14. Kemudian 23/6 dikali 6, 6 bagi 6 kan 1. 1 kali 23 berarti 23. Berarti akan menjadi 14 banding 23. Karena ini sudah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti bentuk sederhana dari perbandingan 21/3 banding 35/6 adalah 14 banding 23. Lanjut soal nomor 2. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada gambar di sini. Nah, ada suatu garis. Garis ini dinamakan garis G. Garis G panjangnya adalah 48 satuan. Kemudian ada garis lagi. Garis ini namanya garis H dengan panjang 36 satuan. Pertanyaannya adalah perbandingan panjang garis G dan garis H adalah, nah, berarti yaudah kita panjangnya berapa? G kan 48, H 36, berarti kita cari perbandingan dari 48 banding 36. Karena bentuk ini masih bisa disederhanakan lagi, berarti kita sederhanakan. Kira-kira ruas kanan dan ruas kiri sama-sama dibagi berapa biar sederhana? Ya, dibagi 12 kan ya. Biar sederhana kita bagi kedua ruas dengan 12, berarti akan menghasilkan 48 bagi 12 banding 36 bagi 12. Hasilnya adalah 4/3. Lanjut, nomor 3. Bentuk sederhana dari perbandingan 50 cm banding 3/4 meter adalah, kita perhatikan di situ satuannya berbeda. Yang ruas kiri cm, yang ruas kanan meter. Berarti kita harus menyamakan satuannya. Sebenarnya mau dijadikan meter keduanya boleh. Dijadikan sentimeter keduanya juga sangat boleh. Malah lebih mudah ya tidak. Kita pilih yang lebih mudah saja ya. Kedua ruas kita samakan satuannya menjadi sentimeter. Sehingga 50 cm kan tetap menjadi 50 cm ya kan. Kemudian 3/4 meter berapa sentimeter?
tinggal dikalikan dengan 100. Berarti akan menghasilkan 50 cm dibanding dengan 75 cm. Karena 3/4 kali 100 kan 75. Nah, kalau sudah 50 banding 75, berarti bisa kita sederhanakan, ya tidak? Diapakan? Ya, kedua ruas dibagi dengan 25, sehingga menghasilkan 2/3. Selanjutnya nomor 4. Diketahui harga 6 meter kain adalah 54.000. Harga 20 meter kain adalah berapa? Tuh. Nah, untuk menyelesaikan soal ini bisa melalui dua cara. Yang pertama dengan mencari satuannya berapa, harga satuannya berapa, kemudian yang kedua yaitu dengan perbandingan. Kita karena membahas tentang perbandingan berarti kita pakai cara perbandingan saja ya. Nah, kita perhatikan di situ ada 6 meter kain, ya kan? 6 meter itu siapa? 6 meter itu adalah panjangnya, panjang kain. 54.000 itu siapa? Harganya, ya tidak? Berarti nanti akan ada dua variabel, yaitu panjang kain dan harga. Kita tulis, oh ada panjang kain, oh ada harga. Nah, kemudian kita mengikuti soal. Panjang kain 6 meter. Nah, berarti kita isi panjang kainnya 6 meter, ternyata harganya adalah 54.000. Nah, yang ditanyakan 20 meter kain berapa? Berarti bilangan 20 itu diletakkan di mana? Di bawahnya 6 meter, karena sama-sama meter, sama-sama panjang kain. Nah, berarti akan menjadi 20 meter. Yang ditanyakan harganya berapa? Kita anggap itu P gitu ya. Nah, kita akan mencari nilai P itu. Nah, soal semacam ini itu termasuk perbandingan seharga atau senilai. Kenapa? Karena semakin panjang kain, otomatis harganya juga semakin besar, ya enggak? Beli kain 1 meter dengan 2 meter pasti lebih mahal 2 meter dan seterusnya. Berarti ini adalah termasuk perbandingan seharga atau senilai. Nah, untuk menyelesaikan perbandingan seharga bagaimana? Tinggal atas per bawah sama dengan atas per bawah. Atas per bawah itu maksudnya mana? 6/20 sama dengan 54.000 per P, ya. Kalau seharga kan gitu. Kalau sudah tinggal dikalikan silang, sehingga menjadi 6 kali P sama dengan 54.000 kali 20, sehingga P-nya sama dengan 54.000 kali 20 dibagi 6. Kalau kita hitung hasilnya adalah 180.000. Sampai sini jelas ya? Kita lanjutkan nomor 5. Jumlah uang Rena dan Reni adalah 480.000. Jika perbandingan uang Rena dan Reni adalah 5/3, maka besar uang Reni adalah berapa? Nah, kita jawab. Di sini kata kuncinya adalah jumlah. Jumlahnya berapa sih? 480.000. Padahal perbandingannya adalah 5/3. Nah, kita tulis dulu perbandingannya. Perbandingan uang Rena dan Reni itu 5/3. Berhubung yang diketahui itu jumlah uang mereka yaitu 480.000, berarti nanti pada penyebut itu kita tuliskan jumlah perbandingannya. Nah, di situ kan ada 5 dan 3. Berarti nanti di penyebut akan kita tuliskan 5 plus 3 seperti ini. Lihat penyebutnya, 5 plus 3. Perbandingan Reni kan 3 ya, kalau Rena 5, karena 5/3. Ketika kita ditanyakan uang Reni, ya berarti 3 per jumlahnya, karena yang diketahui kan jumlahnya. 5 plus 3, kalikan siapa? Ya jumlahnya berapa? Rupiahnya 480.000, sehingga menghasilkan 3/8 kali 480.000, sehingga hasilnya adalah 180.000. Jadi uang Reni adalah 180.000 rupiah. Kita lanjutkan nomor 6.
Selisih buku Novi dan Disti adalah 20 buah. Jika perbandingan banyak buku Novi dan banyak buku Disti adalah 3:7, maka jumlah buku mereka berapa? Nah, berhubung ditanyakan jumlah buku mereka, berarti nanti kita akan cari satu-satu. Jumlah buku Novi berapa, jumlah buku Disti berapa. Nah, kita jawab. Kita perhatikan soalnya. Kata kuncinya ada di kata selisih. Kemudian selisihnya berapa? 20. Perbandingannya adalah 3:7. Nah, kita tuliskan perbandingannya. Novi banding Disti adalah 3:7. Maksudnya jumlah buku Novi dan buku Disti ya. Saya singkat Novi banding Disti 3:7. Nah, berhubung di situ diketahui selisih, berarti nanti-nantinya itu penyebutnya adalah hasil pengurangan dari kedua perbandingan itu. Jadi karena perbandingannya bilangannya 3 dan 7, berarti nanti penyebutnya per 7 min 3. Nah, kita cari buku Novi dulu ya. Buku Novi kita cari, berhubung di situ Novi kan perbandingannya 3, ya enggak? 3 berarti buku Novi 3 per 7 min 3 kali 20. Kenapa 7 min 3? Ya, karena yang diketahui selisihnya, berarti hasil pengurangannya. Kalau sudah, berarti 3/4, karena 7 min 3 kan 4 ya, kali 20, sehingga menghasilkan 15. Sekarang tinggal mencari buku Disti. Nah, buku Disti kan 7 perbandingannya, berarti 7 per sama, 7 min 3 kali 20. Sehingga menghasilkan 7/4 kali 20. Hasilnya adalah 35. Yang ditanyakan adalah jumlah buku mereka, berarti tinggal dijumlahkan. 15 plus 35. Jadi jumlah buku mereka adalah 50 buah. Selanjutnya nomor 7. Di situ ada soal, skala suatu peta 1:300.000. Jarak sesungguhnya 90 km. Yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Nah, yang perlu kalian ketahui di situ diketahui skala 1:300.000. 300.000 itu satuannya adalah sentimeter, ya, sentimeter. Nah, padahal di situ ada 90 tapi kilometer. Nah, kita nanti akan menyamakan satuannya dulu ya. Kita ubah menjadi sentimeter semuanya biar gampang. 90 km kita jadikan sentimeter, berarti nolnya tinggal tambah 5, ya kan? Akan menghasilkan 9 juta sentimeter. Nah, kalau seperti ini kan sudah sama semua satuannya, sentimeter semuanya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan rumus yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Cara yang kedua adalah dengan perbandingan seharga. Kalau kalian tidak mau menghafalkan rumus, ya menggunakan prinsip perbandingan seharga. Nah, dengan rumus bagaimana? Dengan rumus kita peroleh jarak pada peta itu sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Nah, skalanya berapa? 1:300.000. Kita tuliskan. Ya, 1/300.000 kali 9 juta. Sehingga hasilnya adalah 30 cm. Tinggal 9 juta dibagi 300.000 ya. Nah, kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan perbandingan seharga. Nah, nanti di situ akan ada dua variabel. Variabelnya itu apa? Skala itu 1:300.000 itu kan artinya 1 cm pada gambar itu yang sebenarnya adalah 300.000 cm gitu. Jadi nanti ada dua variabel yaitu jarak pada gambar atau peta gitu sama aja ya, dan jarak sebenarnya. Nah, jarak pada gambar, jarak sebenarnya. Kalau tadi skala tadi saya sudah sampaikan 1:300.000 artinya 1 cm pada gambar atau pada peta itu 300.000 di sebenarnya. Berarti kita bisa tuliskan jarak pada gambar itu 1, sebenarnya adalah 300.000.
Kemudian diketahui lagi, jika jarak sesungguhnya itu 9 juta cm, jarak pada peta berapa? Jarak pada gambar berapa? Berarti P jarak sebenarnya adalah 9 juta. Sampai sini jelas ya. Ini termasuk perbandingan seharga, ya kan? Kalau semakin besar jarak pada gambar, maka jarak sebenarnya juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau perbandingan seharga berarti atas per bawah sama dengan atas per bawah. Sehingga 1 per P sama dengan 300.000 per 9 juta. Kita kalikan silang menjadi P kali 300.000 sama dengan 1 kali 9 juta. Sehingga P sama dengan 9 juta per 300.000 sama dengan 30 cm. Sama hasilnya. Ya, terserah kalian mau pilih cara yang mana. Kita lanjutkan nomor 8. Di situ diketahui sebuah mobil memerlukan 10 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Jika mobil itu menghabiskan 30 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah, kita perhatikan di sini, berarti ada liter dan ada jarak, ya kan? Ada bensinnya berapa liter, kemudian ada jaraknya berapa kilometer. Berarti nanti ada 2 variabel. Nah, soal seperti itu adalah termasuk perbandingan seharga. Kenapa? Karena semakin banyak bensin, berarti kan jarak tempuhnya semakin besar, ya tidak? Ya kan? Kalau bensinnya cuma seliter, ya paling berapa kilo gitu kan. Bensinnya 10 liter, pasti lebih panjang lagi jarak tempuhnya. Nah, kita lihat, kita kerjakan dengan perbandingan seharga ya. Berarti tadi variabelnya ada 2, yaitu bensinnya dan jaraknya. Kita tulis di sini. Bensin satuannya liter, jaraknya kilometer. Nah, di situ diketahui 10 liter bensin, jarak tempuhnya adalah 80 kilo. Ya udah diisi. 10, 80. Nah, kemudian kalau 30 liter berarti berapakah jaraknya? Berarti 30 liter, 30 kita letakkan di bawahnya 10. Ya, kan sama-sama liter. Jaraknya berapa? Kita anggap P gitu ya. Nah, karena ini perbandingan seharga, berarti kita pakai rumus atas per bawah sama dengan atas per bawah. 10 per 30 sama dengan 80 per P. Kita kalikan silang, berarti akan menjadi 10 kali P atau P kali 10 sama dengan 80 kali 30. Sehingga P sama dengan 80 kali 30 dibagi 10. Hasilnya adalah 240 km. Kita lanjutkan nomor 9. Sebuah piringan hitam berputar 50 putaran per menit. Jadi kecepatannya itu 50 putaran per menit selama 10 menit. Berapa lama piringan hitam berputar bila kecepatan putarannya adalah 88 putaran per menit? Ya. Nah, soal seperti ini adalah termasuk perbandingan berbalik harga atau berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak putarannya, maka waktunya akan semakin sedikit. Maksudnya kecepatannya ya. Semakin besar kecepatan, maka waktunya akan semakin sedikit. Ya. Ralat ya, putarannya itu maksudnya kecepatan. Semakin banyak kecepatannya, maka waktunya akan semakin singkat. Ya, maka perbandingan berbalik nilai. Berarti variabelnya ada siapa aja? Kecepatan, ya, kemudian waktu, ya, atau putaran gitulah ya, putaran waktu. Nah, di saat putaran 50 putaran per menit, waktunya adalah 10 menit. Di saat 88 putaran, berapakah waktunya gitu kan, P. Karena ini perbandingan berbalik nilai, berarti nanti menyelesaikannya berbeda dengan yang senilai. Berarti kalau yang berbalik harga atau berbalik nilai itu atas per bawah sama dengan bawah per atas dibalik. 50 per 80 sama dengan
P per 10. Kemudian kita kalikan silang. 80 kali P sama dengan 50 kali 10. Berarti P sama dengan 50 kali 10 dibagi 80. Hasilnya adalah 6,25 menit. Soal nomor 10. Di sini ada soal suatu pekerjaan diselesaikan oleh 20 orang itu dalam waktu 45 hari. Jika diselesaikan oleh 15 orang, maka pekerjaan akan selesai dalam waktu berapa hari? Nah, ini adalah soal mengenai perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Kenapa? Karena semakin banyak orangnya, berarti kan waktu pengerjaannya semakin sedikit, ya enggak? Semakin banyak orang, maka waktu pekerjaannya akan semakin sedikit. Atau sebaliknya, semakin sedikit orangnya, waktu mengerjakannya pasti semakin lama. Berarti ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Nah, kita identifikasi variabelnya siapa? Berarti kan ada 2, orang dan waktu, ya kan? Jadi kita tulis di sini orang dan hari. Harinya berapa? Nah, sesuai soal di situ ada tulisan ketika ada 20 orang, waktunya adalah 45 hari. Nah, ketika 15 orang, berapa hari gitu kan, kita anggap itu P. Karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, berarti rumusnya nanti caranya adalah atas per bawah sama dengan bawah per atas. 20 per 15 sama dengan P per 45. Kita kalikan silang, berarti akan menjadi 15 kali P atau P kali 15 sama dengan 20 kali 45, sehingga P-nya sama dengan 20 kali 45 dibagi 15, yaitu 60 orang. Jadi ketika orangnya yang menyelesaikan hanya 15 orang, maka bukan orang, hari. Maka jumlah harinya akan menjadi 60. Maaf ralat ya. Itu bukan 60 orang tapi 60 hari. Seperti itu. Ya, nanti kalau ada kesulitan silakan ditanyakan hari ya. Maaf tulisannya jelek. Sudah. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan di grup PA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.